Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari apa yang saya dapatkan dari persekutuan doa tadi pagi. Jadi pagi tadi saya bangun lebih awal, tidak seperti biasanya gitu ya. Biasanya saya langsung bangkitkan roh saya, berbahasa roh gitu ya, sambil beberapa menit untuk menenangkan hati dan pikiran gitu ya. Apakah saya mau lanjut tidur atau langsung berdoa. Memang pengalaman dan prinsip pribadi saya sih, kalau terbangun itu berarti waktunya untuk berdoa gitu ya. Cara yang sederhana saya lakukan adalah bahwa ketika saya mulai berbahasa roh dan semakin kuat dorongan untuk berdoa, berarti Roh Kudus maunya saya berdoa gitu. Karena saya bukan berarti seperti tawar-menawar gitu ya, tapi karena saya nggak mau ketika doa malah ngantuk gitu ya. Jadi saya harus pastikan ini saya maunya Tuhan, saya bangun ini maunya Tuhan untuk berdoa, atau karena mungkin reaksi tubuh gitu ya. Nah, saya berdoa lebih awal dan saya nikmati hadirat Tuhan hampir 2 jam gitu ya. Momen seperti ini adalah momen yang terbaik, seperti prime time buat saya untuk berdiam diri, untuk diajari oleh Roh Kudus ke firman lagi, dibawa ke firman, dan saatnya mendownload pengertian-pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus gitu. Kalau rema itu jelas saya katakan dari pembacaan firman. Tapi kalau sesuatu yang datang dari persekutuan dengan Tuhan adalah sesuatu yang Roh Kudus ajarkan dari firman Tuhan. Ketika saya tidak sedang baca firman, dan biasanya itu ketika bersekutu dengan Tuhan gitu. Apa yang saya pengertian apa yang saya dapatkan ketika berdiam diri adalah bahwa apa yang terjadi di alam roh, di alam spiritual, di dalam dunia rohani, sungguh-sungguh adalah apa yang dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 1.
sampai dengan 5 gitu ya. Dan juga dihubungkan dengan 1 Korintus 9 ayat 24. Jadi kita ini kan hidup di dunia dalam dunia fisik. Tapi di sisi lain kita ini sebetulnya ada dalam dunia roh. Ya, ini saya tidak sedang bicara perdukunan gitu ya. atau yang ngoroh-ngoroh, bukan. Tapi yang benarnya adalah bahwa kita secara fisik tinggal di tempat kita masing-masing, tinggal di daerah, kota, bangsa di mana kita berada masing-masing, kita beraktivitas masing-masing. Tapi di dalam roh kita ini bertanding secara rohani. Saya mau menerjemahkan atau menjelaskan apa yang terjadi di alam rohani gitu ya, untuk kita dengan keterkaitannya dengan apa yang kita saksikan di tengah-tengah kita gitu ya. Saya bacakan dulu di Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang kubenci itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini dari khusus ayat 4 adalah tetapi keberatanku kepadamu, kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Kitab Wahyu ini kan peringatan penting yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yohanes. Di waktu-waktu yang lampau saya sudah katakan bahwa peringatan kepada jemaat-jemaat ini adalah peringatan Tuhan kepada setiap orang yang setiap orang Kristen yang hidup dari zaman ke zaman. Dan keadaan jemaat-jemaat yang diperingatkan di dalam kitab Wahyu adalah menggambarkan keadaan jemaat setiap masa, dari waktu ke waktu. Apa yang terjadi di dalam pertandingan iman, pertandingan rohani. Saya bicara di dalam komunitas kita ini. Saya berangkat dari 2017 ya, karena 2017 itu kita 2017 akhir itu kita mengaktifkan PAR.
Kalau 2015 saya masih hanya berbagi rema di Facebook gitu ya, belum melibatkan pertandingan iman yang melakukan aktivitas rohani. Dari 2017 akhir ke 2018, 19, 20, 2021, 2022, dan sebentar lagi kita akan masuk 2023. Salah satu kategori orang-orang yang pernah mengikuti pertandingan iman, yang berkomitmen mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mau menjalankan kekristenan yang membangun persekutuan dengan Tuhan, pergaulan dengan firman Tuhan. Salah satu kelompok yang tidak lagi bersama dengan kita adalah kelompok yang pernah mengecap kasih mula-mula, pernah mengalami kasih mula-mula, tetapi kemudian tidak lagi mengalaminya, sudah kehilangan kasih mula-mula. Ada kelompok dari mereka yang telah kehilangan kasih mula-mula. Dan itu yang saya mau peringatkan kepada kita, sekalipun sebetulnya peringatan tentang perilaku jemaat Efesus ini bukan lagi kali pertama saya bagikan gitu ya. Tapi saya ingatkan kembali kepada kita bahwa bahaya bahaya ketika kita pernah dulu mengecap kasih mula-mula, kita menggebu-gebu kepada Tuhan, kita bersemangat, kita bergairah, kita berapi-api, lalu kehilangan semangat itu juga berbahaya bagi keselamatan jiwa kita. Peringatan ini berkata, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ketika dulu pernah merasakan cinta mula-mula kepada Tuhan, bangun pagi tidak menjadi persoalan, lelah pada malam hari tidak menjadi penghalang untuk berdoa. Ada masalah, tetap fokus sama Tuhan, tetap mencari hadirat Tuhan, tetap baca firman. Kalau cinta kepada Tuhan itu kemudian pudar, bahkan kehilangan, maka akan berat untuk melakukan itu semua. Kata firman itu berbahaya. Firman Tuhan berkata itu harus bertobat, harus diperbaiki. Kalau enggak, itu akan mengancam kekekalan kita. Orang kalau jatuh cinta itu berkorban, bahkan melakukan hal yang gila itu bisa gitu. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika merasakan cinta mula-mula dengan Tuhan, bahkan mati untuk Tuhan pun gak masalah. Menyerahkan hidupku segalanya dengan menyembah, dengan penuh air mata, dengan semangat. Makanya saya katakan bahwa kalau sekedar membuatkan laporan yang sederhana saja tidak sanggup, perlu saya pertanyakan, cintanya sama Tuhan itu masih ada apa enggak? Kasih mula-mula itu masih ada apa enggak? Orang berpacaran, saya ilustrasikan yang di desa gitu ya. Dia berjuang untuk mendatangi kekasihnya. Bahkan mungkin daerah perkotaan, sesibuk apapun, dia sempatkan untuk menanyakan kabar kekasihnya. Kita juga dalam cinta yang kudus kepada Tuhan, mestinya seperti itu. Seberapapun sibuknya kita, seberapapun lelahnya kita, selalu teringat akan Tuhan. Dan saya yang ngerti adalah di antara orang-orang
yang pernah dulu berapi-api ikut Tuhan gitu ya, pernah katakan jatuh cinta kepada Tuhan, ingin tinggal di hadirat Tuhan. Yang memprihatinkan adalah di antara mereka pernah saya tahu pernah mengalami cinta mula-mula sama Tuhan lewat kesaksian mereka, lewat respons mereka. Tetapi kemudian entah oleh fokus yang teralih pada masalah, pada persoalan hidup, mereka tidak menjaga hubungan pribadi sama Tuhan. Saya katakan seperti ini bahwa orang tidak gini, orang ketika udah nggak lagi lakukan udah nggak lakukan penyembahan, udah nggak lakukan puasa, perundungan sama Tuhan, udah nggak lagi ada hasrat untuk dekat dengan Tuhan gitu ya di dalam hadiratnya. Orang-orang seperti ini kan yang undur ini bukan berarti mereka undur itu hanya kemudian mereka menjadi penjahat, menjadi sangat jahat atau melakukan hal-hal di luar yang di luar akal gitu ya. Ya mungkin ada di antara orang seperti itu yang akhirnya kelihatan aslinya gitu. Tapi saya berkali-kali katakan di waktu dulu, dari dulu, bahwa nggak harus menjadi orang Kristen yang jahat, yang menjadi pendosa. Tapi kembali kepada kekristenan yang awal, yang tidak lagi memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, pergaulan dengan firman-Nya, itu juga berbahaya. Tidak lagi merasakan hadirat Tuhan, tidak lagi merasakan gairah persekutuan dengan Tuhan, itu berbahaya. Orang yang tadinya berangkat bersama-sama, ada yang sangat menggebu-gebu dipenuhi dengan cinta mula-mula, tapi akhirnya kandas. Tidak lagi mampu melakukan pengorbanan kepada Tuhan, baik dalam komitmen persekutuan pribadinya, pikirannya sudah dialihkan, fokusnya sudah dialihkan, entah oleh masalah hidup, oleh pergumulan hidup gitu ya. Sudah meninggalkan apa yang paling menggairahkan dalam hidupnya, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya lama-lama dia tidak peka lagi terhadap suara Roh Kudus. Dia kembali pada kekristenan yang lama. Melalui peringatan ini, saya mau berani katakan bahwa keselamatan orang ini ada dalam keadaan bahaya. Bahaya kalau kita kehilangan gairah dalam mengikut Tuhan. Bahaya kalau gak ada hasrat yang lebih lagi, ingin lagi untuk menikmati hadirat Tuhan, lebih mengalami kedekatan dengan Tuhan. Saya sudah pernah bagikan penyembahan instrumen piano supaya kalau misalnya suka bisa ngikutin gitu ya. Kayak saya rekaman ini, saya putar itu pagi-pagi bangun, saya putar itu. Kalau ada berkat lebih, saya sarankan membeli loudspeaker yang Bluetooth gitu ya. Saya pun berkorban untuk beli itu karena bukan mau hambur-hamburkan uang, tapi untuk hadirat Tuhan gitu ya. Sambil saya merenungkan firman, saya dengarkan itu. Ini pada komentar banyak sekali orang yang diberkati dengan instrumen ini gitu. Karena ada urapan dan hadirat Tuhan terasa di dalamnya. Itu betul-betul menggiring hati saya gitu ya. Untuk saya sering berkata-kata kepada Tuhan, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Hati saya tenang, hati saya itu tenang. Merindukan Tuhan lebih dalam. Putar ini sambil beraktivitas. Saya nggak tahu keadaan kita seperti apa, tapi ini yang saya rindukan dari dulu. Dimana ketika saya bangun, saya dengarkan alunan penyembahan yang tenang. Saya memang suka piano. Untuk membawa hati saya tetap tertuju kepada Tuhan. Selalu ingin lebih lagi, karena nggak ada tempat yang paling menyenangkan, yang paling tenang selain di hadirat Tuhan. Dan disitulah habitat kita sesungguhnya.
Di 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Kemarin saya sudah tekankan turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa bukan secara fisik. Walaupun dalam melakukan pertandingan rohani kita melibatkan fisik kan, ya kita puasa, kita secara fisik melakukan aktivitas pembacaan firman, berdoa gitu. Tapi yang paling intinya adalah kita melakukan pertandingan iman. Membangun, memastikan kondisi kerohanian kita tetap on. Bahkan harus berapi-api dan bergairah kepada Tuhan. Kita ini berada di zaman akhir gitu ya. Kita lihat keadaan ekonomi belum pulih. Naik lagi BBM yang tentu berdampak domino pada segala bentuk kebutuhan kan. Karena tentu ada biaya transport. Keadaan semakin sulit. Itu Alkitab udah tulis. Keadaan semakin sukar. Dan sangat berpotensi untuk mengalihkan fokus orang kepada masalah yang di depan. Tapi kalau kita berdiam di hadirat Tuhan, kita bisa tenang. Tetap percaya karena orang yang mencari Tuhan, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, itu akan berbeda performanya. Tetap yakin kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memperlakukan khusus orang-orang yang dekat dengan Dia. Jadi yang saya mau katakan, dari berangkatnya 2017 kita sampai sekarang, itu kita berada di gelanggang pertandingan rohani, pertandingan iman. Ada orang yang memulainya dengan baik, bahkan pernah merasakan kasih mula-mula. Tapi kemudian tidak mampu menjaga kasih itu dan kehilangan kasih kepada Tuhan. Itu sangat memprihatinkan saya sebetulnya. Karena dulu pernah bersaksi begitu bergairahnya sama Tuhan. Tapi ada sebaliknya orang yang melakukan pertandingan iman biasa-biasa. Tapi dia belajar untuk setia dan konsisten. Ya, saya mau katakan pada kita ini berada di dalam gelanggang pertandingan rohani. Larilah begitu rupa. Utamakan perkara-perkara rohani. Hadirat Tuhan, merenungkan firman, persekutuan dengan Tuhan yang bukan hanya rutinitas tapi gairah gitu. Kalau melakukan segala sesuatu tanpa gairah, tanpa passion, itu tidak akan nikmat. Dan kedekatan dengan Tuhan yang terus mengubahkan hati kita semakin cinta Tuhan, semakin ingin berubah, semakin ingin sama Tuhan saja, selalu menjadi seperti Abraham yang pandangannya kepada Tuhan pada panggilan surgawi. Paulus juga seperti itu. Karena nggak ada taranya, tidak ada taranya. Saya merasakan hadirat Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, diperkental dengan persekutuan pribadi sama Tuhan, bukan konten yang di luar sana. Nah, saya mau kasih tahu dan sampaikan pesan penting juga yang saya mau, prinsip dalam pertandingan iman yang harus dilakukan. Terserah mau ikutin apa tidak. Saya mau kasih tahu tentang pentingnya penundukan diri pada satu otoritas rohani yang telah terbukti menuntun kerohanian kita. Tujuannya supaya nggak liar. Jadi sangat keliru ketika orang melakukan pertandingan iman seseorang tapi liar gitu. Dia berpikir, oh dapat juga kok dari media sosial. Kita bahkan diberkati dengan konten atau hal-hal rohani dari media sosial. Tapi adalah keputusan yang sesat, yang sangat salah ketika orang berpikir saya bisa kok dapatkan dari media sosial, yang kayak dari orang ini, dari orang itu kan. Itu yang membuat saya sangat
heran, tapi membuat saya kasihan dengan orang yang gak punya arahan yang jelas. Dia comot dari sana, kata orang ini, kata orang itu, kata orang sana gitu ya. Jadi dia bercampur aduk. Saya mau katakan seperti ini, bahwa kalau ada kalau kalau dirimu merasakan bahwa saya berubah, saya bertumbuh lewat orang ini gitu ya. Selagi dia berbicara tentang firman Tuhan, saya tidak katakan itu saya, tapi siapapun, hanya kita yang tahu pribadi ya. Saya bertumbuh dalam kerohanian, merasa diberkati, merasa berapi-api oleh sharing orang ini, entah itu di gereja lokal atau di media sosial. Tapi maksudnya menundukkan diri gitu ya, dengan satu pemimpin rohani. Harus benar-benar punya keputusan mau dengar dia, asal dia masih berjalan dengan firman Tuhan. Karena kalau cuma comot dari orang yang kita belum kenal di sana, comot dari sana, dari situ gitu ya, kita bisa liar. Dan saya tidak bermaksud untuk mengarahkan pada diri saya. Makanya saya lemparkan bahwa kalau dirimu merasa bahwa saya dituntun oleh orang ini, harus benar-benar menundukkan diri pada satu nakoda yang terus memimpin kita dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti nggak boleh untuk menambah nutrisi dari luar sana, tapi harus memberikan penundukan diri. Dan doakanlah sungguh-sungguh orang yang menurutmu menuntun kepada Tuhan. Boleh doakan terus supaya takut akan Tuhan, supaya dipertambahkan hikmat, supaya lebih peka lagi terhadap kehendak Tuhan, supaya tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Itu semua boleh dilakukan. Tapi tumpahkanlah itu dalam sikap doa yang berlutut kepada Tuhan. Nanti ketika Tuhan ubahkan orang itu yang didoakan, dirimu akan bersuka cita. Karena didoakan dengan penuh kemurnian, bukan dengan penuduhan, bukan seperti penghakiman, tapi dengan belas kasihan dan kemurnian. Tuhan pasti jawab. Sangat memprihatinkan ketika seseorang comot sana, comot situ gitu ya. Tidak ada satu pegangan. Pegangan utama harus firman Tuhan. Dan ikutilah pemimpin rohani yang masih berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Karena lewat mulutnya akan disampaikan tuntunan-tuntunan yang terus memimpin seperti nakoda, membawa sekelompok orang terus berjalan sesuai dengan tuntunan firman. Doakan, berkati dengan doa-doa supaya dipertambah-tambahkan hikmat, perlindungan, penyertaan kehidupannya gitu ya, supaya tetap fokus menuntun dirimu pada kekekalan. Ini persoalan kekekalan loh. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Jadi ketahui apa yang terjadi di antara kita sejak 2017. Mereka adalah yang saya bahkan katakan tadi, pernah merasakan kasih mula-mula, tapi kemudian kehilangan gairah. Gairah yang menghilang, cinta mula-mula yang menghilang, yang membuat melakukan perkara yang ringan menjadi berat. Apa susahnya menghafal modul? Gak dipaksa juga kan? Sesempatnya, tapi tetap aktif. Kalau orang cinta sama firman Tuhan, itu akan dinikmati itu setiap firman Tuhan. Ada orang yang awalnya memulai dengan kasih mula-mula. Itu terjadi sejak zaman jemaat Efesus. Setiap masa terjadi seperti itu. Kita bisa melihat, oh orang ini tadinya kelihatan cinta Tuhan, kelihatannya rohani, kelihatannya begitu. Tapi akhirnya apa? Bisa kehilangan cinta mula-mula. Dari sejak zaman Efesus seperti itu, jemaat di Efesus. Karena itu, Paulus berkata, berlari begitu rupa. Fokus dengan pembacaan firman. Fokus memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam hadiratnya. Atur waktu untuk bersekutu sama Tuhan. Jangan sisakan waktu untuk berdoa dengan Tuhan di sisa-sisa waktu yang lelah.
Justru kalau saya selalu berpikir, saya tidur cepat itu supaya nanti doanya itu bugar gitu. Ketika bangun tuh nggak ngantuk. Selalu menempatkan waktu-waktu sama Tuhan itu di atas semuanya. Dan juga saya tambahkan, perlu kerendahan hati untuk mengikuti tuntunan dari pemimpin rohani. Misalnya, yang saya katakan perlu monitoring untuk nanti saya sedang siapkan. Itu tujuannya untuk apa? Supaya saya mau pastikan orang yang saya tuntun itu melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Sebab saya menjadi seperti sekarang, bergairah, bersemangat, itu karena mendisiplinkan diri dalam menjaga jam-jam doa saya dengan Tuhan. Mempertahankan kerohanian saya dengan berbahasa roh, mendengarkan lagu-lagu rohani, termasuk instrumen rohani, berpuasa, merenungkan firman. Perlu kerendahan hati untuk mengikuti cara hidup pemimpin rohani yang sudah kita rasakan menuntun kita gitu. Itu kerinduan saya dan harapan saya kenapa sampai monitoring dengan Elpar. Makanya kemarin ketika dikeluarkan beberapa orang yang tidak lagi komitmen itu sedikit membuat suasana hati saya, bukan saya senang ya, tapi maksudnya suasana hati saya lebih terjaga karena saya tahu semua sekarang yang ada di MTRC Advance itu sudah teladan dan melakukan par. Soal kita mau berubah itu keputusan kita masing-masing. Mau pelaku firman Tuhan sungguh-sungguh itu keputusan kita masing-masing. Termasuk juga dibikin internet. 3 bulan gak komitmen dikeluarkan. Kecuali ada pengecualian yang memang saya pikir karena faktor umur kasihan gitu ya. Kita ada sedikit excuse. Di MTRC Advance diam-diam saja ada yang sudah 9 bulan, 11 bulan tidak Elpar, itu sangat mengganggu pikiran saya. Dan sekarang lebih bisa terkontrol karena saya tahu semua yang di sini harus berkomitmen Elpar juga menghafal modul ke depannya. Itu kenapa saya sangat berpegang teguh pada PAR. Kenapa? Karena saya sekarang ini tetap bersemangat dalam Tuhan, itu karena mendisiplinkan diri dengan hal-hal tadi. Terus tekun berpuasa, membaca firman, mencari hadirat Tuhan. Jadi kalau itu dilakukan, maka akan dapat hasil yang sama. Didapatkan kualitas kerohanian yang sama. Saya udah berkali-kali bilang, kalau saja pembacaan firman Tuhan yang saya lakukan, doa-doa saya, puasa saya bisa membuat para sahabat juga kuat, saya akan khususkan diri saya untuk melakukan. Tapi kan tidak akan pernah bisa terbangun kalau tidak ada keaktifan dari setiap orang. Seseorang akan merasakan kuasa doa, hadirat Tuhan kan ketika dia aktif melakukan bagiannya, sama seperti yang saya contohkan. Makanya penting untuk melakukan PAR. Penting untuk memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan arahan daripada pemimpin rohani. Jadi bertandinglah begitu rupa. Pertahankan persekutuan dengan Tuhan. Pertahankan kasih mula-mula kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tetap sepakat. Dan bersama-sama sampai pertandingan iman selesai. Dan perhatikan, jangan ikutin orang-orang yang sangat memprihatinkan. Dia merasa, saya bisa dapatkan kok dari kanal YouTube pesan-pesan Tuhan gitu ya. Beda. Ketika kita menundukkan diri pada satu otoritas rohani yang masih berpegang teguh pada firman Tuhan. Nanti orang ini bisa liar. Bisa sesat pikirannya. Karena memang perlu menundukkan diri pada seseorang yang otoritas rohani, pemimpin rohani yang masih berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan jadi pondasi ya, bukan yang lain. Firman Tuhan, perenungan firman Tuhan yang membuat saya semakin dekat dan mengenal Tuhan. Tambah persekutuan pribadi yang teratur. Mestinya kalian bisa membedakan dari cara penyampaian, dari share yang dibagikan, bisa membedakan siapa yang
punya kedekatan dengan Tuhan atau tidak. Dan ikuti pemimpin rohani yang menurut dirimu akan menuntun pada keselamatan, menuntun pada kebenaran sejati. Karena oleh hidup dalam firman Tuhan kita akan dibenarkan oleh Tuhan, gitu ya. Nah, ini saja sharing saya untuk awal minggu ini. Kiranya terus semoga kita bergairah. Ikuti teladan saya yang baik, yang membawa dampak baik pada kerohanianmu. Apalagi masa sulit sekarang yang saya katakan. Hanya kekuatan Tuhan yang bisa membuat kita terus berjalan. Alkitab udah tulis, semakin akhir hidup akan semakin sukar. Jadi kalau tidak diimbangi dengan kekuatan rohani, kualitas rohani, bisa tersingkir, bisa kehilangan iman, kehilangan harapan, bisa kecewa sama Tuhan. Itu bahaya loh. Tidak kurang berbahayanya itu dengan dosa. Tuhan maunya kita tetap berapi-api, tetap cinta Tuhan, tetap merasakan hadirat Tuhan. Sampai Tuhan datang. Entah kita dipanggil duluan atau datang dalam kemuliaannya, kita didapati tetap setia. Tuhan melihat di dalam diri kita imannya itu terjaga. Buat saya itu sangat sederhana untuk bersama dengan Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu kan wujud daripada Tuhan itu sendiri. Kalau masih merasakan hadirat Tuhan, berarti ada hubungan yang baik sama Tuhan. Itu. Bukan berarti karena ada sampaikan pesan Tuhan ini dan itu yang belum teruji gitu ya, langsung merasa itu yang paling oke. Gak begitu. Kiranya pesan sharing ini membekali kita, menuntun kita supaya semakin tepat dalam mengikuti pertandingan iman kita. Gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, di